Kita mesti belajar menghargai produk lokal, ya kan? Apa yang diwahyukan itu diwahyukan dari khotbah Pak Yus di zaman itu, di waktu-waktu itu dari Lukas pasal yang ke-15. Ya kan, ada satu kata-kata yang menarik, di ruang kerinduanmu. Bukan cuma saudara dan saya yang rindu sama Tuhan, bukan. Tetapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah ruang yang di dalam hati Bapa dan disebut sebagai ruang kerinduan itu di lagu tadi. Dan ruang itu akan selalu kosong kalau saudara dan saya tidak masuk. Kak, berarti ruang itu akan kosong dong. Betul. Bisa diganti? Tidak. Boleh diganti? Nggak boleh. Kenapa begitu, Kak? Karena saudara dan saya ditebus one by one. Yang mengerti katakan amin. Kekristenan kita bukan gandengan. Bukan bareng-barengan. Tetapi kekristenan kita adalah setiap kita mesti one day akhirnya pun kita akan berjumpa sendiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tidak ada PA, tidak ada PKS, tidak ada pembina. Dan Tuhan punya itu satu ruang di dalam hatinya. Dan ruang itu akan kosong, ruang Larry akan kosong. Kalau Larry tidak pernah masuk ke ruang kerinduan Tuhan itu. Ruang di mana Larry bisa bercengkerama, bisa berlama-lama, bisa duduk diam, bisa mendengarkan instruksinya, bisa mengungkapkan segenap hatinya, segenap pergumulan dan semua ketakutan-ketakutannya. Terbukti Lukas 15 menceritakan bahwa ruang kerinduan itu yang dimiliki oleh Bapa tidak pernah hilang. Terbukti di Lukas 15 diceritakan bahwa anak bungsu yang dengan arogannya mengatakan bahwa aku bisa hidup di luar kasih Bapa. Saudaraku, teman-teman muda, percayalah, Yesus saja butuh yang namanya kasih Bapa. Kalau saudara baca kitab Matius, saudara baca kitab Yohanes, saudara akan ketemu bahwa pewahyuan tentang Bapa surgawi itu begitu kental di dalam kehidupan Yesus. Dan anak bungsu itu dia gunakan semua kekayaan yang dia minta dari bapaknya. Bukankah itu gambaran seperti kita dengan Bapa surgawi kita? Bukankah itu seperti Adam dengan Bapa surgawinya? Dia tinggalkan, dia lakukan yang dia mau. Dan dia menikmati semua yang dia minta. Tetapi pada waktu dia di luar pelukan Bapaknya, disitulah dia sadar bahwa dia melarat. Bahwa disitulah dia sadar bahwa dia gak punya apa-apa. I'm nothing without Father. Ya kan? I'm nothing tanpa Bapa surgawi. Dan disitulah dia sadar, dia balik. Apakah ruang kerinduannya hilang? Enggak. Jangan tukarkan pelayanan saudara dengan yang namanya keintiman. Permainan musik saudara bagus. Tarian saudara bagus. Media bagus. Kita mesti lakukan yang terbaik. Tapi don't trade off with intimacy with God. Jangan tukarkan. Jangan tukarkan. Kenapa begitu, Kak? Di surga lebih banyak yang bagus. Gak fales lagi. Amin. Amin. Kita bertahun-tahun diajari, saudara diajari. Bagaimana penebusan Yesus, goalnya apa?
saudara dan saya bangun keintiman dengan dia tanpa takut. Ruang kerinduan itu, saudara mesti masuk, saudara mesti duduk, saudara mesti berlama-lama. Bayan, lagi jatuh cinta gak ini? Belum? Atau, sama Fire. Ya kan. Luar biasa, saudara. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Sama Fire atau sama anak Fire itu pertanyaannya. Oke. Nah, saudara, Bayan, kalau kamu, ini sebenarnya 2-3 minggu yang lalu saya juga tanya. Kenapa kamu bisa cerita apa adanya dengan orang-orang tertentu? Percaya, dan karena apa? Dekat, ya kan. Saudara, kenapa kok kita nggak bisa luangkan berlama-lama dengan Tuhan? Ya karena kurang percaya, karena kita tidak membangun kedekatan. Dari pihak Tuhan jangan diragukan. Dia korbankan anaknya buat kita untuk bikin jembatan loh saudara. Jembatan penghubung. Makanya ada lagu, ku terhubung denganmu. Kalau gak ada penghubungnya gimana kita bisa terhubung? Selalu melekat di hatimu. Terhubung buat apa? Buat melekat. Buat apa? Buat nempel. Kayak perangko. Ya kan? Kita dengan Tuhan. Amin. Saya mengajak di waktu-waktu penyembahan seperti tadi. Nikmati. Dan bawa itu. Bawa kemana? Bawa ke kehidupan personal kita. Bawa di penyembahan-penyembahan pribadi saudara dan saya. Kak, saya gak bisa main musik. Gak apa-apa. Ada penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus di YouTube kok. Ya kan? Yang bisa nyanyi buat saudara. Saya juga gak bisa nyanyi. Tetapi saya punya lagu-lagu yang selalu ada. Yang saya nyanyikan. Bukan saya nyanyikan, yang orang nyanyikan. Untuk mengiringi pada waktu saya duduk. Salah satunya aku terhubung. Ya kan. Kurang dari 1 tahun udah berapa nih? 8 jutaan kali sekarang. Luar biasa. Ya kan. Saudaraku, saya mengajak ayo punya kedekatan. Ada ruang kerinduan Bapa buat saudara. Kalau enggak kosong loh saudaraku. Kalau enggak kosong. Ilustrasi ini mungkin akan menjelaskan. Hari itu kakak-kakak saya marah dengan kakak saya nomor 6. Dan kakak saya, ya saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Ya kan. Jadi kakak saya yang paling tua udah hampir 70 tahun ya kan usianya. Nah, pada waktu kakak saya nakal di yang ke-6, kakak saya katakan udahlah buang aja dari rumah. Hari-hari itu saya belum percaya sama Tuhan, saya masih SMA itu ya. Buang aja toh. Papi buang aja. Gak usah diurus. Udah biarin aja. Jumpalitan sendiri, terserah. Tetapi namanya ayah gak bisa. Tidak bisa. Selalu ada ruang pembelaan, selalu ada ruang di dalam hatinya untuk kakak saya nomor 6. Sampai sebelum papi saya pulang ke rumah Bapa di surga. Tetap tak tergantikan oleh saya. Tak tergantikan oleh kakak saya nomor 5. Tak tergantikan oleh kakak saya nomor 2. Tak tergantikan oleh kakak saya nomor 1. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 laki. Tidak tergantikan. Makanya ruang kerinduan itu juga tidak tergantikan. Buat saudara dengan Bapa Surgawi. Saya mengajak ayo.
Kak, saya nggak punya waktu. Masa sih nggak ada waktu? Kak, saya kuliah 24 jam. Masa sih kuliah 24 jam? Saya kuliah sampai master aja tidak pernah 24 jam. Saya mengajak saudaraku, ayo, ya kan? Ayo masuk ke ruang keintiman itu. Ke ruang yang spesial itu. Saudara bisa ungkapkan semua hal di dalam hidup setiap saudara. Kenapa? Karena dia sahabat. Itulah yang hari-hari ini Bapak Gembala sampaikan. Oh, itulah keindahan dari Kristus.